Welcome to SMP Negeri 46 Surabaya. Hari ini kalian akan ada bersama dengan Ibu Trimaryati dalam acara atau materi adaptasi di lingkungan sekolah. Ayo gabung sama Ibu. Yuk. Halo, welcome to SMP Negeri 46 Surabaya. Apa kabarnya hari ini? Ada yang lagi sedih? Susah? Saya pikir kalian semua senang karena kalian berada di sini karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 46 Surabaya. Kalau begitu Ibu mengucapkan selamat untuk kalian. Hari ini kalian akan ada bersama dengan Ibu. Kira-kira tidak banyak waktunya, hanya sedikit saja bersama dengan saya, Ibu Trimaryati, dalam acara adaptasi lingkungan SMP Negeri 46 Surabaya. Kalian mau tahu? Ikutin ya. Nah, kalian pasti penasaran, kenapa sih kok perlu adaptasi di lingkungan sekolah? Kalian pengen tahu? Alasannya adalah satu, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya untuk bisa tahu SMP Negeri 46 Surabaya, ya kalian harus berkenalan dulu. Salah satunya mengikuti acara ini, adaptasi lingkungan sekolah. Ketika kalian masuk di SMP Negeri 46 Surabaya, tentunya kalian mulai berpikir, waduh, di SMP itu kayak apa ya? Apakah sama dengan di SD? Ternyata no, itu beda. Kalau di SD, kalian hanya menerima materi-materi dasar, mungkin ada tema, yang ada bahasa Inggris. Tetapi ketika di SMP, ada banyak mapel. Kalian tahu nggak apa itu mapel? Mapel adalah mata pelajaran. Oke. Adapun mata pelajaran di SMP Negeri 46 Surabaya itu adalah satu, ada pendidikan agama. Pendidikan agama ini tidak hanya Islam saja, tetapi juga ada Kristen, Hindu maupun Buddha. Ada guru-guru yang ngajar juga loh, cantik-cantik, ganteng-ganteng loh. Jadi kalian tidak rugi ada di sini. Yang kedua, ada pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut dengan PKN. Yang ketiga ada IPA, bahasa Inggris, IPS, matematika, apalagi ya? Oh, seni budaya. Pendidikan itu yang lari-lari itu apa namanya ya? Lari ada push up. Iya, olahraga. Terus, nah ini yang bikin prakarya. Oh iya, prakarya. Ibu lupa lo, serius. Terus apalagi ya? Itu bahasa Jawa, bahasa daerah. Pasti kalian akan betah ketika kalian nanti bertemu dengan guru-guru kalian. Mereka luar biasa dan kalian pasti sangat menikmati setiap mata pelajaran. Ya, paham ya? Selain mata pelajaran, ada juga guru bimbingan konseling. Kira-kira ngapain ya guru bimbingan konseling itu? Guru bimbingan konseling ada di sekolah bertujuan untuk mengatasi masalah anak-anak yang ada di sekolah. Oh, mengatasi masalah berarti siswa itu punya masalah? Ya tentulah punya masalah, baik itu dalam hal belajar, pergaulan dan lain sebagainya. Guru bimbingan konseling ini akan panggil kalian. Kalau dulu waktu PTM kita tatap muka dipanggil, sekarang tinggal apa? Ambil HP, halo, atas nama ini, mengadakan konseling, mengadakan apa namanya, diskusi untuk menyelesaikan masalah. Itu guru bimbingan konseling. Jadi nggak perlu takut kalau ketemu guru bimbingan konseling. Yang kedua, ada yang namanya wali kelas. Siapa itu wali kelas? Wali kelas adalah guru yang berperan sebagai orang tua kalian. Memang semua guru itu adalah orang tua kalian di sekolah. Tetapi yang namanya wali kelas
Dia yang akan bertanggung jawab dengan rapot kalian, dengan kegiatan kalian, dan semua-semua yang berhubungan dengan kalian. Kalian bisa lebih dekat dengan dia, curhat dan lain sebagainya. Boleh ke wali kelas. Bisa dipahami? SMP Negeri 46 Surabaya ini sangat luas. Kalau kamu atau kalau kalian pengen lihat luasnya bagaimana ya? Ya, yang jelas ibu tidak bisa menjelaskannya kalau kalian tidak bisa tidak datang ke tempatnya. Tapi saya kasih info, cukup kalian dengarkan, perhatikan. SMP Negeri 46 Surabaya memiliki sarana prasarana yang banyak sekali. Selain ruangan kelas, selain ruang guru, ruang kepala sekolah TU, SMP Negeri 46 Surabaya juga memiliki perpustakaan. Perpustakaannya besar, gede, indah. Ada juga lapangan basket, ruang gamelan, UKS. Ada juga ada juga musolanya gede. Kalian kalau ibadah bisa di situ. Yang Kristen juga ada tempat buat PD. Terus yang keren lagi, ya, ini nih. Kalian lihat nggak? Kok beda? Ini ruang studio SMP Negeri 46 Surabaya. Makanya ketika kalian masuk di sini tidak rugi karena sarana prasarana sudah tersedia. Ya. Selain belajar di kelas, nah nanti Putri terangin deh. Di kelas itu ngapain gitu? Putri akan coba membahas satu hal. Selain belajar di kelas, ada lagi pelajaran yang keren di luar kelas tetapi cukup menyenangkan yang disebut dengan ekstrakurikuler. Kalian pasti penasaran. Eskulnya SMP Negeri 46 itu apa aja ya? Putri sebutin nih. Dari olahraga ada basket, ada volley, ada futsal, taekwondo, wusu juga. Kalian yang punya hobi kayak gitu, ikut biar badan tambah langsing, sehat. Di bidang seni ada yang itu nyanyi 14 suara. Nah, ada juga band. Kalian yang suka ngeband kayak gitu ada. Ada juga ini yang ding ini apa ini? Iya, ini nari. Kalau kalian suka nari boleh ikut. Dan kita sudah banyak menang, saya di sini, Putri gak bohong. Dan yang tidak kalah adalah ekstrakurikuler ikon SMP Negeri 46 Surabaya. Apa itu? Ini nih. Putri muter langsungan. Broadcasting dan videografi. Ada lagi desain grafis. Itu ekstrakurikuler yang sudah mendunia. Iyalah mendunia. Kenapa? Karena hasilnya sudah bisa dilihat channel 46. Kalau kalian pengen lihat, buka channel Schoolisius 46. Itu hasilnya dari Eskul SMP Negeri 46. Ada video, ada film pendek, ada talk show dan lain sebagainya. Bas, pokoknya kalian seneng lagi. Yang suka masak, jangan khawatir. Ada ekstra tata boga. Mau masak apa? Mie goreng, sate, kecil itu pasti bisa. Ikutin terus dan ingat, pastikan nanti kalian mengikuti eskul yang ada di SMP Negeri 46 Surabaya. Dan ada eskul wajib, yang tadi itu eskul pilihan. Wajibnya adalah pramuka. SD ada pramuka, SMP juga ada pramuka. Yang kedua dalam bidang kerohanian ada eskul BTQ, baca tulis Quran. Yang Kristen ada persekutuan doa. Jadi jangan dilewatkan eskul-eskul itu ya. Kalian tetap bisa mengikuti dan itu akan menolong kalian bisa mengembangkan diri kalian menjadi lebih maju. Anak-anak, pastikan ada di channel SMP Negeri 46 Surabaya. Karena yang saat ini penting sekali untuk kalian dengar dan untuk kalian praktekkan.
keberhasilan seseorang bisa tercapai, bisa dicapai jika mau belajar. Nah, sekarang ada tips-tips supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran kegiatan belajar yang ada di SMP Negeri 46 Surabaya dengan baik. Ingat ya, kalau ada catatan, kalau ada buku boleh ditulis apa aja itu. Yang pertama, sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, yang harus kalian lakukan adalah kalian berdoa dulu. Ya, katanya ada istilah mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja dan juga berdoa. Lakukan itu, minta pertolongan Tuhan supaya kegiatan kalian bisa berjalan dengan baik dan kalian bisa mengerti. Yang kedua, kalian bisa menyiapkan peralatan yang akan kalian pakai untuk kegiatan belajar. Contoh, karena sekarang pandemi, kalian akan belajar secara daring. Nah, di situ misalnya kalian mau belajar matematika, kalian ya harus menyiapkan buku matematika. Jangan mengambil buku bahasa Jawa. Itu. Yang kalian siapkan adalah buku matematika. Siapkan kertas-kertas buat menghitung. Siapkan bukunya kayak gitu. Itu disebut menyiapkan alat. Yang ketiga adalah kalian wajib memperhatikan dan mendengarkan ketika guru kalian mengajar. Jangan sampai ketika mengikuti pembelajaran, apalagi nih pembelajaran daring, sudah kamera tidak dimatikan, tidak dihidupkan, ditinggal pergi lagi, kalian nggak akan dapat apa-apa. Tetapi kalau kalian mau mendengarkan, memperhatikan, dan membuka kamera, kalian, saya jamin deh, kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, asalkan mau perhatian, ya. Kunci yang keempat supaya kalian bisa sukses ketika mengikuti pembelajaran adalah kalian mau bertanya. Kadang-kadang ada yang malu untuk bertanya, tapi ibu sarankan jangan malu untuk bertanya. Kalau kalian tidak ngerti, ya harus tanya. Ibu guru, ini bagaimana? Tanya, jangan tutup mulut saja, tetapi gunakan mulut kalian, gunakan tangan kalian untuk bertanya hal-hal yang kalian tidak tahu, ya. Terus keempat atau kelima ya, selain bertanya pada guru, kalian juga boleh bertanya kepada teman. Jangan sampai ini daring nggak boleh ngobrol, akhirnya kamu diam terus. Tidak boleh itu, kalian harus aktif, ya. Kemudian kalian juga boleh berdiskusi tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ini harus bagaimana dan lain sebagainya. Itu harus kalian lakukan sehingga hasilnya pun baik. Ingat, setiap apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru jangan lupa untuk dicatat. Itu penting sekali. Kalau kalian hanya mendengar saja, melihat saja tanpa mencatat, waduh, Putri tidak jamin kalian pasti ingat. Tapi kalau kalian mau membaca, kalian mau mendengar, memperhatikan, terus kemudian ada catatan, yes, Ibu pastikan kalian mengingatnya. Karena ketika selesai pembelajaran, kalian pasti mengulang lagi untuk membacanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalian bisa membuat kesimpulan dari apa yang sudah Bapak Ibu guru berikan. Ingat, jangan malu untuk bertanya. Dan akhiri juga setiap pembelajaran dengan berdoa. Karena kita pandai, kita bisa pun, itu semua karena Tuhan. Dan ingat satu lagi, tidak ada istilah orang tidak bisa. Karena Tuhan menciptakan itu, manusia itu sempurna, semua bisa. Jadi lakukan itu kalau kalian ingin kegiatan pembelajaran kalian menjadi baik dan sukses. Anak-anakku, pembelajaran di SMP Negeri 46 Surabaya itu ada dua macam. Satu, belajar secara mandiri, yang kedua adalah belajar kelompok. Apa sih belajar mandiri?
Belajar mandiri itu belajar yang bisa dilakukan oleh diri sendiri, baik itu dengan membaca buku, melihat di YouTube, di internet, ataupun apa-apa menggali dengan sendirinya. Tapi hal yang positif loh. Dari situ kita bisa melihat, oh materi ini seperti ini gitu ya. Itu akan mendorong kita, lebih menyemangati kita. Sementara yang kedua adalah belajar kelompok. Belajar kelompok adalah kita bisa telepon teman yang terdekat atau apa, kita belajar ini caranya bagaimana ya. Kita bisa melakukan Google Meet, melaksanakan Teams dengan teman-teman, sehingga materi yang seolah-olah sulit untuk kita raih, untuk kita selesaikan dengan belajar mandiri, dengan adanya kelompok kita bisa. Jadi pertemanan itu sangat penting, hubungan sosial itu sangat penting. Ya, untuk ini supaya kalian bisa tambah maju. Tetap semangat anak-anakku. Ini SMP Negeri 46 Surabaya, SMP yang luar biasa. Kalian ada di sini dengan orang-orang yang luar biasa, dan Putri mengucapkan selamat buat kalian semua sudah bisa masuk di SMP Negeri 46 Surabaya. Kita akan bertemu dengan Bapak, kalian akan bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian secara daring untuk sementara ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Kalau ibu saat ini ada di sini tidak memakai protokol kesehatan, bukan karena ibu tidak mentaati, karena memang ibu berada di studio. Di studio tidak banyak orang, ya. Jadi sangat tidak apa-apa ketika tidak menggunakan masker, karena jarak juga cukup jauh, begitu. Oh ya anak-anak, apa yang ibu sampaikan itu nanti akan ditayangkan mengenai lingkungan yang ada di SMP Negeri 46 maupun ekstrakurikulernya dalam bentuk demo-demo. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus channel SMP Negeri 46 Surabaya. Tuhan memberkati.